Gempur rokok ilegal. Guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kenali dan gunakan produk asli bercukai resmi. Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai bekas. Rokok pita cukai berbeda. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Batu digunakan untuk bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang pertanian, dan digunakan untuk penindakan. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke KPPBC TMC Malang, Jalan Surabaya Nomor 2, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, atau hubungi kami di nomor 0811 3777 876. Bersama kita berantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Cukai Ilegal di Kota Batu ini diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya untuk memberikan wawasan, pemahaman, sekaligus edukasi kepada masyarakat luas agar lebih mengenal ketentuan cukai rokok, sehingga bisa berperan dan membantu pemerintah dalam upaya gempur peredaran rokok ilegal, sehingga akan meningkatkan pemasukan negara dari cukai rokok. Sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu tahun 2024. Bertempat di Grand City Hotel Kota Batu dimulai. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh jajaran Satpol PP Kota Batu, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMC Malang. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 90 peserta yang terdiri dari tim penggerak PKK, Gapoktan, Karang Taruna, dan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu tahun 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Mudahkanlah kami dalam mengikuti kegiatan ini. Wa ilal taufiq lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Kepala Satpol PP Kota Batu,
Dr. Abdul Rais MSI. Dalam sambutannya menjelaskan, pihak Satpol PP bersinergi dan mendukung pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Dan dengan kegiatan sosialisasi ini harapannya warga masyarakat semakin paham dan mengerti bahaya serta merugikannya peredaran cukai ilegal bagi pemasukan negara, sehingga masyarakat bisa berkontribusi dan berperan serta dalam pemberantasan cukai ilegal di wilayah Kota Batu. Cukai ya, khususnya yang pita cukai yang legal dan mana yang ilegal gitu. Nah ini penting menurut saya, ini bagian dari kolaborasi kita sebagai bagian dari pemerintahan ya dalam hal ini. Bea dan cukai itu salah satu pendapatan negara yang sangat besar, itu berasal dari pita cukai. Misalnya pita cukai rokok, minuman dan sebagainya. Itu sangat berkontribusi besar terhadap pajak kita. Dan yang kedua, kalau kita mau menyadari misalnya terkait dengan cukai tembakau. Nah, ini kan perokok-perokok ini juga punya risiko gitu ya, punya risiko kesehatan, termasuk nanti mungkin berkaitan dengan BPJS dan sebagainya. Nah, kalau banyak orang yang menggunakan rokok yang tidak menggunakan pita cukai, itu sangat merugikan. Karena apa? Kalau menggunakan cukai kan ada pajak, dan nanti uang pajak itu bisa dikembalikan lagi pada masyarakat. Salah satunya adalah untuk menopang kesehatan, gitu ya, mendukung kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan yang diakibatkan oleh bahaya merokok itu sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita dengan kesadaran bersama, terutama ini kan Bapak dan Ibu dan rekan semua kan berada di organisasi-organisasi masyarakat, ya. Barangkali kita bisa membantu gitu ya, menyampaikan bahwa penggunaan cukai ilegal itu di samping merugikan pendapatan negara, di samping merugikan masyarakat karena tidak ada feedback dari resiko dari penggunaan barang-barang tertentu yang berbahaya, juga mengandung pelanggaran hukum, kira-kira begitu. Sehingga kita juga tidak ingin ada warga kita, ada orang-orang di sekitar kita yang nanti berisiko akan hukum, padahal sebenarnya keuntungannya tidak seberapa juga ya, terutama nanti di kios-kios ya, di warung-warung atau di toko di sekitar kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini pada saat yang sama juga kita melakukan namanya pengumpulan data dan informasi ya. Nanti kami ada pasukan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup di masyarakat. Jadi kita melakukan peninjauan, masuk ke toko-toko kelontong gitu, kita mau lihat apakah masih ada yang menggunakan cukai ya, atau tidak menggunakan pita cukai yang legal gitu. Jadi ini juga bagian dari proses, jadi bersamaan. Dan nanti di ujung mungkin di awal Desember atau di akhir November kita ada namanya operasi gabungan akan penggunaan cukai ilegal ataupun yang tidak menggunakan pita cukai yang resmi. Nah, ini adalah bagian dari penyampaian awal kita supaya minimal tetangganya, mungkin yang Bapak Ibu terjangkau itu agar disarankan untuk tidak menggunakan hal-hal yang nanti akan dijelaskan secara lebih rinci yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti di acara ini sekali lagi menambah wawasan panjenengan semua. Mohon diikuti nanti sampai dengan selesai ya, dan nanti sekali lagi ada sesuatu yang Bapak Ibu bawa pulang dalam arti pengetahuan, wawasan, dan itu juga nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Maka saya pikir itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bung Agnita, dan juga nanti ada dua materi, baik pemaparan mengenai sosialisasi mengenai cukai dan juga identifikasi pita cukai. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengidentifikasi pita cukai yang legal maupun yang ilegal. Saya perkenalkan Agnita Aditya Wardani, pemeriksa bea cukai pertama KPP BCTM Cimalang, memaparkan realisasi penerimaan bea cukai sampai 31 Oktober 2024 sudah mencapai persentase 85,63%.
Tugas pokok fungsi Direktorat Bea Cukai, berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan negara dari pita cukai. Salah satunya dengan kegiatan sosialisasi gempur peredaran rokok ilegal, serta berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk pihak tertentu untuk menjual rokok ilegal, dan melaporkan ke pihak Bea Cukai apabila ada pihak tertentu yang menawarkan atau menjual rokok ilegal, karena pelapor akan dijamin kerahasiaannya. Ciri-cirinya seperti apa, modusnya, nanti marilah kita ikuti secara bersama. Ini saya mau tanya dulu, pengen yang santai apa yang serius ini Pak? Santai aja ya, boleh ya, santai aja. Oke, santai, yang penting nanti dapat ilmunya, dapat informasinya. Nah, kenapa? Karena kami berkepentingan, kami berkeinginan agar Bapak Ibu semua ini bisa paham dan kemudian nanti tular pada tetangganya, pada kerabatnya, ya, keluarganya, agar semuanya tahu dan memahami, gitu ya. Bea cukai itu apa sih kerjanya ya? Jadi ada dua kata di sini, kepabeanan dan cukai. Kepabeanannya itu sendiri itu kegiatannya ada pengawasan lalu lintas barang dari dan keluar negeri, ya, itu semua ada pengenaan pajak dan bea masuknya. Bea cukai itu pengawasan barang, I-nya imigrasi, meriksa orangnya, lalu lintas orang. Q-nya karantina, itu mengawasi lalu lintas tumbuhan dan hewan. Ya, jadi ada 3 kalau di bandara. Nah, bea cukai itu mengawasi barang, ya, barang. Nah, satu kata lagi, cukai. Nah, cukai itu apa, Bapak Ibu? Cukai itu adalah juga tugas kami untuk mengawasi produksi dan peredarannya. Jadi bukan hanya produksinya aja yang diawasi, tapi juga peredarannya. Ya, peredaran apa? Barang kena cukai. Barang kena cukai itu apa saja? Yang pertama, hasil tembakau. Rokok itu hasil tembakau, Bapak Ibu. Jadi rokok adalah salah satu dari produksi hasil tembakau. Ya. Kemudian minuman keras atau bahasa undang-undangnya minuman mengandung etil alkohol, MMA, itu miras atau minol kalau bahasa umumnya. Kemudian alkohol, ya, itu semua adalah 3 jenis BKC yang dipungut cukai, ya. Jadi di situ ada juga pengenaan cukai yang ditarik oleh pemerintah melalui bea cukai. Yang pertama sebagai pelindung masyarakat atau community protector. Dari apa? Dari peredaran barang-barang berbahaya, ya, yang merugikan masyarakat dan kesehatan. Seperti apa? Ya, seperti halnya rokok ilegal. Ya, rokok ilegal salah satunya, seperti narkoba. Kami bekerja sama dengan APH lain, ya, untuk menegah peredaran barang-barang berbahaya. Yang itu semua nanti berguna untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kedua, selain itu kami juga mempunyai fungsi untuk mendukung industri dan perdagangan. Yang tidak kalah penting itu kami juga diamanahkan untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan, ya, itu revenue collector. Nah, cukai itu merupakan salah satu revenue atau salah satu dari sektor yang dipungut untuk penerimaan negara. Itu, okay? 4 ini. Jadi lanjut. Nah, kedudukan Bea Cukai Malang itu berada di, ya, bawah Kementerian Keuangan. Ya, kementeriannya ada Kementerian Keuangan. Unit eselon 1-nya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di Jawa Timur ini ada 2, Bapak Ibu. Jatim 1, Jatim 2, Utara dan Selatan. Jadi Jatim 2 ini membawahi kantor-kantor vertikal, di bawahnya mulai dari Madiun sampai Banyuwangi. Ya, cukai itu apa? Jadi cukai itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Jadi cukai itu sendiri, ya, pengertiannya adalah pungutan negara, ya, pajak, termasuk pajak tidak langsung. Bapak Ibu mungkin tahu pajak tidak langsung itu pajak yang seperti apa? Ya, pajak tidak langsung itu yang dibayarkan sebenarnya oleh masyarakat,
pembeli rokok, tapi yang memungut dan menyetorkan adalah perusahaan pabrik, ya gitu. Ya, jadi yang membayar cukai itu sebenarnya siapa? Pabrik atau masyarakat? Masyarakat, ya, yang membayar cukai masyarakat. Masyarakat membeli rokoknya, kemudian pabrik menyetorkan cukainya kepada negara dalam bentuk pembelian pita cukai, ya, pita cukai. Jadi kalau udah ada pita cukainya, itu artinya, ya, hutang pajaknya sudah dilunasi, gitu ya. Nah, jadi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap apa? Barang-barang yang mempunyai karakteristik dan sifat tertentu, Bapak Ibu. Lalu peredarannya pun perlu diawasi dan pemakaiannya akan dikenakan pungutan negara. Ya. Selain itu juga pemakaiannya ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Itulah kenapa terhadap ketiga barang ini dikenakan cukai. Untuk apa? Untuk mengendalikan konsumsi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Pak, kenapa dikenakan cukai? Untuk mengendalikan konsumsi. Gitu. Hasil tembakau. Hasil tembakau ini banyak, Bapak Ibu. SKM itu sebutan untuk sigaret kretek mesin. Jadi rokok yang diproduksi menggunakan mesin, SKM. SKT sigaret kretek tangan. Jadi rokok kretek yang diproduksi dengan proses pelintingan. Jadi tembakau yang merupakan isi rokok sudah dicampur saus, dicampur alkohol, ya, kemudian dilinting, itu juga dikenakan cukai. Itu ya. Selain itu juga ada kembang menyan, cerutu, dan vape. Vape itu juga objek cukai, Pak, sama. Ada pungutan cukainya. Ya, jadi mungkin kalau mas-mas nih generasi muda biasanya rokoknya udah nggak mau yang konvensional lagi ya. Di sini ada yang merokok vape. Nah, itu liquidnya, cairan itu ada pungutan cukainya. Itu semua dilakukan pelekatan pita. Jadi pada produknya itu ada pita cukai yang dilekati, Bapak Ibu. Target penerimaan cukai sendiri, ya, kantor bea cukai Malang, ya, adalah 27 M atau T itu Pak? T, ya. Jadi Malang Raya ini Pak, ini luar biasa ya. Target kami itu 4 besar nasional. Kelihatannya adem ayem gitu ya Pak ya. Tapi ternyata ini melebihi target bahkan di kantor-kantor besar yang melayani ekspor impor. Ya, 27 triliun. Dan tiap tahun alhamdulillah selalu naik ini Pak targetnya. Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi, kerjasama, ya, koordinasi dengan siapa? Dengan semua unsur lapisan masyarakat, Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu diundang di sini? Karena kami merasa Bapak Ibu lah ini sebagai garda terdepan masyarakat, yang mana sebagai apa? Sebagai konsumen juga, sebagai distributor juga, ya kan? Ya, mungkin juga sebagai pelaku usaha. Kalau tidak punya pabrik, ya sebagai pemilik toko, pemilik warung, ya, semuanya merupakan perpanjangan jalur distribusi dari barang kena cukai. Nah, kesemuanya ini masuk ke pusat Pak sebagai penerimaan untuk kemudian nanti digunakan dalam APBN. Itu Pak. Ya, 27T ini Malang Raya memang 98% ini dari tembakau. Dana senilai 1 triliun ya. Ini membangun 3.500 meter jembatan, membangun 1.155 km jalan, 6.000 gedung ruang kelas SD, 50 rumah sakit, 9.400 gaji guru, ya, 2,1 juta dosis vaksin. Dana bagi hasil cukai ini yang akan kembali lagi kepada masyarakat, yang akan digunakan untuk masyarakat. Kemarin waktu COVID Pak, itu beli vaksinnya juga dari cukai, ya, dari cukai, ya. Yang nunggak-nunggak BPJS itu Pak, diberesinnya sama dana bagi
Itu Pak. Ya. Makin tinggi penerimaan cukai di Malang Raya, makin tinggi juga DBH yang akan diterima oleh daerah, termasuk Kota Batu. Nah, gitu ya Pak. Lanjut. Nah, agar kita bisa mensukseskan, membantu, melancarkan penerimaan cukai. Nah, kami mengajak Bapak dan Ibu semua di sini untuk bisa tahu dulu apa ini modus-modus rokok ilegal ini. Rokok ilegal itu rokok yang seperti apa sih kalau Bapak Ibu pernah dengar ini apa sih gempur-gempur rokok ilegal itu rokok yang kayak apa sih? Nah ini, ngapalinnya gampang aja Bapak Ibu. Ngapalinnya gampang aja. 2P dan 2B. Apa Pak? 2P dan 2B. P yang pertama, polos. Polos itu tidak pakai pita. Ya, tidak ada pita cukainya. Nggak ada bandrolnya Pak. Jadi kalau kemasannya itu polosan. Ya. Polos atau tanpa pita. Yang P kedua itu palsu. Pakai pita, tapi pitanya itu palsu, dipalsukan, bukan diterbitkan oleh pemerintah, ya, tidak melalui bea cukai, itu palsu, Pak. Ya, nanti di sesi berikutnya kita akan tonton video dan interaktif gimana cara mengenali pita cukai, ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini paham, yang palsu seperti ini, yang asli seperti ini. Nah, gitu ya, santai aja. Silakan kalau sambil mau diminum, ya, monggo santai aja. Nah, 2P udah, kemudian B. B yang pertama bekas, ya. Bekas itu gimana sih? Ya, bekas itu kalau misalkan ada pita cukai yang sudah dipakai dilekatkan di kemasan satu, kemudian dikelontok, Pak, dikelentek, ditempel lagi di produk atau kemasan yang baru. Kalau sudah dipakai, dilekatkan itu pada saat kemasan dibuka dia robek, nah, sehingga rusak dan tidak boleh diambil atau dilekatkan kembali ke produk yang lain. Kalau dilekatkan lagi ke produk yang lain itu namanya ilegal, ya. Jadi B yang pertama adalah bekas. B yang terakhir atau keempat itu berbeda. Nah, berbeda ini gimana Bapak Ibu? Berbeda ini misalkan pita cukai pabrik A dipakai oleh pabrik B, itu berbeda, nggak boleh. Jadi tukar menukar pita, jual menjual pita itu ilegal. Jadi nanti, ya, di sesi kedua nanti akan diberitahukan, akan dijelaskan. Jadi pita itu ada kode personalisasinya, Pak. Jadi tiap pabrik itu ada kodenya di pitanya. Nanti akan kami share caranya mengetahuinya. Setelah itu berbeda, tidak boleh antar pabrik. Berbeda juga dalam hal ini, Pak. Kalau pitanya itu pitanya kretek tangan, ya, itu tidak boleh dilekati di kretek mesin. Karena apa? Karena tarifnya beda. Tarifnya beda, Pak. Yang dilinting pakai tangan itu tarifnya lebih murah. Yang diproduksi pakai mesin itu tarifnya lebih tinggi. Ya, jadi tarif yang rendah nggak boleh dilekati di kemasan yang lebih mahal. Ya, kalau satu hari saya tanya buruh linting itu bisa ngelinting berapa, Pak? Jago-jagonya buruh linting berapa? 1.000, 2.000? Datang? Gak paham? Ya, jarang pabrik ya di sini ya, di Batu ya. Ada satu, Pak, ada satu. Nah, sejago-jago tukang linting itu biasanya 2.000, Pak, 2.500 sehari. Ya, sehari. Kalau mesin, Pak, 1 menit itu bisa 5.000 1 menit. Nah, makanya tarifnya beda, lebih mahal tarif cukainya. Jadi pita cukai SKT, ya, tangan itu nggak boleh dilekati di mesin. Masing-masing, Pak. Kalau SKT ada di situ di pitanya SKT, SKM. Nah, kalau ditukar dilekatkan itu artinya apa? Salah peruntukan. Itu juga ilegal. Memang dilekati pita, sama-sama dilekati pita, tapi bukan peruntukannya. Itu ya, berbedanya ada 2. Beda pabrik, ya. Tukar menukar pita, itu ilegal juga. Jenisnya beda, itu juga
ilegal, sama, berbeda. Jadi gampang ya, 2P dan 2B ya, polos, palsu, bekas, berbeda. Baik, nanti kita ada kuis ya, saya bawa door prize, nanti kita bagi-bagi. Oke, jadi didengarkan aja dulu. Nah, jadi kesimpulannya rokok ilegal itu apa? Rokok ilegal itu rokok yang diproduksi di dalam negeri atau rokok impor yang tidak dilengkapi oleh tanda pelunasan yang sah menurut undang-undang. Ya, jadi semuanya itu harus dilengkapi pita cukai yang sah untuk bisa menjadi legal. Agar sah gimana Bapak Ibu? Agar sah, ya pabriknya harus punya izin, ya namanya NPPBKJ, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ngurusnya gimana? Gampang banget Pak. Ngurusnya ya, bikin perizinan ke dinas perizinan ya pemerintah kota, ya nanti pemerintah kota di situ dilengkapi ya syarat bangunan minimal 200 meter persegi, ya ngajukan ke bea cukai. Setelah syaratnya lengkap, 3 hari Pak maksimal kami harus mengeluarkan izinnya. Sanksi-sanksi hukumnya ya di sini kenapa kami merasa perlu untuk sharing ke Bapak Ibu untuk memberikan info tentang ini, karena apa? Supaya Bapak dan Ibu paham nih modus ini sanksi hukumnya apa sih? Kenanya berapa sih? Berapa lama sih? Berapa tahun? Kalau pidana penjara, kalau denda berapa besarnya? Nah ini Pak, kalau polos atau tanpa pita ya, jadi itu diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Cukai. Ya, oh iya, Undang-Undang Cukai ini adalah undang-undang khusus Pak, jadi lex specialis. Ya, jadi undang-undang yang mengkhususkan untuk tindak pidana cukai. Jadi tindak pidana cukai ini semua ya diproses oleh bea cukai. Gitu, baik penyidikannya, proses hukumnya nanti kami serahkan BAP-nya ke kejaksaan untuk kemudian di pengadilan diputuskan oleh hakim. Rokok yang legal saja itu kadar nikotinnya itu yang sudah sesuai dengan aturan itu saja masih membawa dampak negatif. Nah, apalagi yang tidak ada izinnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada izinnya berarti tidak ada uji labnya Pak. Nggak diuji itu target nikotinnya. Pantas enak ya Pak ya. Enak. Kenapa? Karena kadar nikotinnya berlebih. Ya sangat tinggi. Ya sama aja kalau masakan ini ibu-ibu. Mungkin kalau di warung-warung kan rasanya enak sedap gitu. Kenapa? Karena banyak mecinnya, banyak MSG-nya, sama ini juga gitu. Sama Pak. Namun efek kesehatannya nanti perlahan-lahan bisa kita rasakan. Yang batuk itu nggak berhenti-berhenti Pak. Bahkan ada suatu keluarga itu bilang, yang batuk gak saya aja Bu, satu rumah ikut batuk semua, dan itu berbulan-bulan gitu. Nah masih mau pakai rokok ilegal berarti, aduh udah guys. Nah habis itu pakai rokok ilegal, batuk-batuk berobatnya kemana Pak? Ke puskesmas, pakai BPJS ya. Ya jadi itu bagaimana gitu loh. Ya udah rokoknya ilegal tapi membebani negara. Nah sebagai warga negara yang baik ya seyukianya kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya baik. Yang kedua, terciptanya iklim usaha atau industri yang sehat. Nah bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau banyak pabrik yang ilegal, tidak membayar cukai, kemudian rokoknya Bapak Ibu beli, ya pabriknya semakin maju. Akibatnya pabrik yang satu yang punya izin ini menurun omsetnya, menurun, rokoknya tidak laku, pegawainya kemana? PHK. Ya, padahal itu legal. Ya, mungkin saja yang kerja di pabrik itu saudara kita, tetangga kita yang jadinya sekarang jadi pengangguran. Karena apa? Karena masyarakat senangnya beli yang ilegal. Nah, gitu ya. Jadi menciptakan ketidakadilan di dunia usaha, iklimnya tidak sehat, ya, gitu.
Ya, jadi dampaknya di antaranya bisa kami share seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pabrik rokok ilegal itu tidak ada kontribusinya sama sekali terhadap penerimaan negara. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kenapa sih kok murah? Ya karena komponen yang tadinya harusnya membayar cukai itu tidak ada pembayaran terhadap cukai negara. Jadi dia bisa jual lebih murah. Ya, untungnya diambil semua. Gitu. Tapi nanti kalau masyarakat kena efek negatifnya, kena dampak negatifnya, tidak ada bantalan pengaman, tidak ada BPJS yang untuk mengobati, begitu ya. Jadi kenapa pemerintah kenakan cukai? Karena sudah dihitung, Pak, Bu, ini resikonya. Ini orang merokok sekian tahun nih bakalan nanti ke puskesmas, ya. Melalui operasi bersama dan operasi mandiri Bea Cukai. Jadi kami bersama-sama dengan rekan Satpol, kami mengadakan operasi sama pengumpulan informasi yang mungkin nanti menyasar daerah Bapak Ibu semua, ya. Kerugian negaranya sendiri sekitar 13 miliar. Nah, setiap bulannya kami mengadakan pemusnahan barang-barang hasil sitaan ini yang sudah melalui tahap ke pengadilan. Ya, saat ini sangat besar Bapak Ibu. Ya, kami sangat berkepentingan merangkul Bapak Ibu, mengajak berkoordinasi, sekaligus bisa jadi produsen. Ya, usaha yang lain sebagai ekspedisi. Kalau yang berprofesi sebagai supir, dia bisa sebagai supir pengangkutan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, seyogianya kita berhati-hati. Kita harus tahu, ya, apa ini barang yang kita jual. Kalau kita punya toko, dicek dulu pitanya, ya. Pitanya asli ya Pak, palsu. Nanti kami ajarkan caranya mendeteksi, ya. Nah, kalau sebagai konsumen, lihat dulu kalau ditawarin. Jangan mudah tergiur Bapak Ibu, ya. Jangan mudah tergiur, ini lebih murah loh, enak loh, ya. Tapi nanti mengandung konsekuensi hukum. Jangan sampai mengejar keuntungan, ya, tapi akhirnya apa? Akhirnya buntung, Bapak juga jadi untung. Mendingan jual yang sah-sah aja, jual yang legal, kita cukainya asli, kan banyak. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk bisa memberikan informasi kepada kami, bahu-membahu berkolaborasi bersama kami untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal. Ya, apapun profesi Bapak Ibu, apapun kedudukan dan posisi Bapak Ibu tetap bisa berkontribusi dan membantu kami. Serius mau ganti aku? Absen dulu.
itu pastikan nanti Pak, jangan sampai semua kan bisa dijual bulan dengan Bapak akhir justru harus robek saat dibuka. Harus legal, harus berbela cukai asli yang benar, harus robek saat dibuka. Jangan dialami yang berlaku. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan mengidentifikasi pita cukai tahun 2024, serta sanksi bagi yang menjual dan mengedarkan rokok ilegal, baik sanksi pidana maupun sanksi denda. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan praktek pengecekan rokok ilegal oleh Atis Tianto dari KPPBC TMJ Malang. Baik, untuk pertama adalah informasi pita cukai. Nah, untuk setiap tahunnya desain pita cukai desainnya atau temanya itu berbeda setiap tahunnya. Hal ini untuk mencegah peredaran rokok yang palsu, biar pita cukainya itu tidak mudah untuk dipalsukan. Teori. Nah, fitur-fitur keamanan itu semakin dilindungi yang ada di Indonesia. Ini antara lain ada hiu, ada ikan duyung, dan sebagainya. Oke, kembali Pak. Untuk desain pita cukai hasil tembakau. Nah, untuk pita cukai hasil tembakau ada beberapa elemen. Yang pertama adalah lambang negara Republik Indonesia. Anggaran. Jadi untuk anggaran tahun ini adalah saja 2024. Di pita cukai ada jumlah isi kemasan yang sesuai dengan bungkus rokoknya. Kemudian yang ketujuh adalah ada teks Indonesia. Selanjutnya adalah teks cukai hasil tembakau. Ini sesuai dengan jenis BKC-nya, jenis barang kena cukainya. Kalau PC HT ini atau cukai ini bukan saja. Kemudian ada golongan. Untuk golongan ini ada golongan A, B, C itu berdasarkan kadar dari etil alkoholnya. Untuk golongan A itu karena tidak dilakukan pemeriksaan cukai melalui pelekatan, maka tidak tercantum dalam pita cukai. Artinya tidak ada pita cukainya. Maaf. Kadar 5% hingga 20%. Kemudian untuk golongan C, MMA itu di atas 20%. Selanjutnya adalah kadar alkohol, sesuai dengan golongan dan kadar alkohol. Kemudian ada hologram, dan selanjutnya ada personalisasi. Yang terakhir adalah ada QR code-nya. Hasil produksi tembakau lainnya atau HPTL, dan juga rokok elektronik atau rel. Kemudian tahun anggaran, selanjutnya adalah HJE atau harga jual ecerannya, jumlah isi kemasan, kemudian teks Indonesia, dan yang berbeda adalah teks cukai hasil tembakau dan lagi Pak. Dan untuk PCRL dia hampir sama dengan yang PCHPTL. Kembali. Selanjutnya adalah setiap pita cukai itu warnanya berbeda. Ini ada warna hijau. Warna hijau ini adalah untuk pabrik golongan 1 dengan jenis hasil tembakaunya adalah SKM, SPM, SKT, dan SPT. Next, merah. Untuk yang merah, yang hijau di sini Pak. Ya. Untuk yang merah, ini untuk golongan 1, tapi jenis produksinya itu adalah SKM, SPM, SKT, dan SPT. Adalah untuk golongan 2 untuk jenis SKT dan SPT saja. Untuk yang biru, nah yang biru ini adalah pabrik tanpa golongan yang ada di dalam negeri. Nah itu jenis produksinya apa aja? Itu ada SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, kelembabannya, CRT atau cerutu, rel atau elektronik, dan HPTL. Benar itu
Nah, kita cek untuk yang pita cukai hasil tembakau. Mungkin tadi sudah ada di video ya. Untuk ketika membuka bungkus rokok atau membuka produk BKC yang dilewati pita cukai dar, pita cukai tidak digunakan kembali. Tuh. Nah, ini untuk yang biasanya ya, untuk yang ini kayaknya yang SKM, yang filter itu dia pita cukainya kecil, berbentuk kotak, biasanya memang dilekatkannya beginian. Ada juga yang kretek itu dia pita cukainya berpanjang, makanya dia ditempelnya di samping. Untuk pertama yang kasat mata, jangan ditempel pita cukai itu. Nah, untuk yang kasat mata kita bisa lihat dari kertasnya dahulu. Nah, kertasnya dahulu ini untuk pita cukai tahun 2024 bahan dasarnya untuk kertas pita cukainya itu kebiruan. Ini kalau dilihat itu dia akan cenderung biru. Bisa disandingkan dengan kertas HPS, maka akan ada perbedaannya. Ketika kita lihatkan dengan cahaya ya, itu ada bisa dilihat ini dengan contoh ya yang sudah itu dicontohkan, maka akan ada perubahan warna, spektrum warna dari sesuai dengan, jadi dia akan membuat sesuai dengan sesuai dengan arah cahayanya. SKT sama Next itu silakan. SKT. Harga jual ecerannya 16.500, isi Ini 12. cetakannya. Itu ada satu. Jadi satu itu cetakannya panjang. Kemudian mungkin yang biasa di filter. Kalau di filter itu adalah seri 3 tanpa melekat. Kalau filter itu pakai seri 3 tanpa melekat. Nah, dia bentuknya kotak gini ya, seperti kotak di pasaran itu. Yang terakhir ada seri 3 ini yang untuk kertasnya itu dengan menggunakan kaca membesar ya, akan terlihat serat kasat matanya itu berwarna coklatnya lebih kelihatan. Mungkin yang kasat mata nggak terlalu terlihat, dan menggunakan kaca pembesar akan lebih kelihatan serat-serat coklatnya. Yang untuk hologram BCKI bisa dibutuhkan. Oke, kemudian cetakan. Nah, cetakannya memang mungkin untuk detail-detail tadi ya, seperti jenis produksi. Kertasnya terdapat ini ya serat-serat yang lebih banyak, dan serat-seratnya itu ketika menggunakan sinar UV daripada kasat mata. Kasat mata kan hanya terlihat seratnya itu coklat ya, yang palsu mana yang asli, dan bisa membantu menekan peredaran rokok-rokok yang ilegal dan mengidentifikasi pita cukainya, terutama untuk mengidentifikasi rokok ilegal dan pita cukai palsu. Ya begitu. Apabila memahami dari ciri-ciri pita cukai Desember 2024 ini, bisa ditularkan, bisa diajarkan ke teman-temannya yang dalam satu kelompok, satu komunitas. Disampaikan bahwa ciri-ciri rokok ilegal itu begini, ciri-ciri rokok yang asli yang sesuai permeruri begini. Mungkin apa setiap media sudah ada ciri contoh rokoknya tadi ya, sudah lihat ya, mungkin bisa lebih paham apabila mempraktekkan. Oh, ini udah lama ya, ini udah beli lama ya, udah lama kan. Tapi pas waktu beli kan ini ya ada nempel ini betul ya. Itu mandiri ya sama. Jadi ini ya kelas ya. Ada personalisasinya mas, mungkin yang berbeda itu ya bisa dilihat. Personalisasi itu kan ada Anarwesma ya. Ini bisa dilihat PT-nya yang membuat atau produsennya itu apa ini? Tentunya itu. Jadi diambil 2 digit di awal dari setiap kata, kemudian ditambahkan kenalkan pada produksi rokok yang legal sama
bagaimana? Semoga bisa ditularkan ke teman-teman lainnya ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wirian Rizda dari Desa Gunung Sari. Mungkin tadi menyimak materi yang disampaikan bahwasannya tiap tahun itu pasti ada tema cukai tersendiri seperti itu ya. Nah, saya penasaran, kira-kira apakah cukai itu ada masa berlakunya? Semisal produksi cukai dari tahun 2023, mungkin rokoknya masih belum terjual dan akhirnya dibeli di tahun 2024 atau 2025. Kan itu cukainya sudah pakai cukai lama ya, yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu apakah masih tetap berlaku atau tidak? Produksi cukai ya, jadi pabrik seperti halnya rokok, seperti halnya produk yang lain, makanan, minuman, ada masa expirednya. Kalau sudah terlalu lama juga akan mengalami penurunan mutu, otomatis kurang enak dikonsumsi ya. Tapi untuk rokok ya yang dilengkapi dengan pita cukai, tadi benar sekali, tiap tahun ada tema yang selalu berbeda. Di tahun 2024 ini adalah untuk biota laut atau ikan yang dilindungi. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, masa pakai pelekatannya ya untuk pita cukai tahun 2024 tentu saja di tahun 2024 dan ada tenggang waktu di tahun 2025. Jadi yang boleh dilengkapi dengan pita cukai 2024 itu sampai nanti akhir Januari. Itu boleh masih memakai pita cukai persediaan tahun 2024 karena pabrik sudah memesankan sampai akhir tahun. Nah, itu boleh dikasih kesempatan melengkapi. Nah, selanjutnya nanti kantor bea cukai akan melakukan pencacahan ya, menghimpun semua data dari seluruh pabrik untuk berapa stok pita cukai di sisa. Nah, kemudian nanti pabrik bisa mengajukan pengembalian atau pengolahan kembali ya. Untuk selanjutnya nanti yang di peredaran nanti akan ditarik untuk diolah kembali dan pita cukainya dilakukan penebusan biaya pengganti. Nah, untuk rokok-rokok yang lama yang masih bisa diolah kembali kemudian pabrik tarik dan diproduksi lagi, ditambah saus, diolah supaya bisa dijual lagi dan kemudian dilengkapi dengan pita cukai kembali. Saya Serna dari selama ini kan kami sebagai masyarakat ya kan tadinya kita dirangkul agar mengetahui dari cukai itu apa saja yang bisa diperoleh gitu kan ya. Selama ini yang kita tahu kalau dari kami itu kan untuk bapak-bapak yang merokok itu kan kalau dari segi kesehatan kan itu jangan merokok soalnya merugikan seperti ini. Nah, sedangkan setelah kita tahu dari penjelasan Ibu tadi ya, ternyata dari hasil cukai itu banyak sekali ya, manfaatnya pun banyak sekali. Jadi kita jadi dilema Bu, ini harus bagaimana ini cara memberitahu bapak-bapak ini. Kalau nggak rokok nanti eman ya itu ya, ya kan bisa untuk membangun jalan segala macam ya itu. Sementara kalau bapak-bapak merokok dari segi kesehatannya juga seperti itu. Kalau bisa diistilahkan ini apa ya Bu? Benci-benci tapi rindu ya. Jadi di satu sisi efek negatifnya merugikan kesehatan, tapi di sisi lain banyak memberikan sumbangan penerimaan buat negara dari sektor cukai. Ya baik, jadi saya menjawab saja, netral saja. Jadi kalau yang memang tidak merokok, ya tidak usah merokok Ibu, sudah bagus itu. Nah ini kita bicaranya terhadap bapak-bapak ya atau mas-mas yang mengkonsumsi rokok ya, kita arahkan supaya ya melakukan konsumsi rokok yang legal ya, jangan menggunakan rokok-rokok yang ilegal, disalahgunakan oleh oknum, diisi oleh zat-zat berbahaya ya. Kita kan nggak tahu ya Bu ya, karena izinnya juga nggak ada. Nah hati-hati ya, selain merugikan kesehatan juga nanti menimbulkan hal-hal kecanduan yang lain ya gitu. Nah untuk segi penerimaan sendiri ya memang sedemikian besar. Karena apa Bu? Jangan disangka yang besar tadi itu udah istilahnya untung banget, enggak Bu. Karena yang ditangani masalah kesehatan itu juga semakin meningkat Bu ya. Banyak puskesmas, rumah sakit
harus dilengkapi sarana prasarananya untuk mengendalikan dampak negatif tadi, Bu. Ya, gitu. Dan itu memerlukan biaya yang besar, gitu. Nah, supaya ekses negatifnya, impact negatifnya itu bisa dikendalikan. Nah, kemudian pemerintah mengadakan cukai ini, Bu. Jadi istilahnya pajak ini pajak buat mengendalikan, ya, pajak dosa. Jadi dosanya yang merokok ini, ya, ini ada serepnya, Bu, ada dananya buat ngurusi yang sakit tadi. Nah, kalau bapaknya yang ngerokok, ibunya, anaknya kan menjadi perokok pasif, ya, Bu, ya. Itu kan menghirup asapnya juga, dan itu juga ada dampaknya buat kesehatan. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan kedua. Monggo berikutnya. Kenapa kita menghadapi rokok ini kayak menghadapi neraka gitu? Soalnya tentu rokok cukai ilegal. Nah terus pokoknya jangan merokok. Sedangkan untuk tingkat penyakit yang paling tertinggi itu ada di jantung daripada rokok, kayak gitu. Nah terus juga saya berperspektif berbanding terbalik ya pada pengusaha yang membuat rokok ilegal. Kalau rokok dicukai itu semakin mahal. Nah, kita yang konsumsi rokok ini merasa kayak kenapa sih cukai ini dinaikkan terus? Meskipun cukai naik terus, kita akan tetap beli rokoknya. Kenapa kok gempur maksudnya gempur ya? Kayak apa? Neraka. Ya, tadi Mas sudah saya jelaskan tadi di salah satu slide ya, kenapa rokok ilegal itu harus digempur. Ya, yang pertama itu karena peredaran rokok ilegal yang tidak ada izinnya tadi, notabene tidak ada uji kadar lektar nikotinnya, itu berapa kadarnya itu juga nggak diketahui ya. Itu membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Kalau yang legal aja juga sudah bahaya dan dampaknya berusaha kita kendalikan, apalagi yang ilegal. Itu satu. Yang kedua, rokok ilegal ini tidak ada kontribusinya buat penerimaan negara, ya, penerimaan cukai tidak ada sama sekali. Jadi nanti kalau ada dampak negatifnya, ya, dampak kesehatannya, ya, dampak negatif buat lingkungan itu tidak ada, Mas. Bantalan-bantalan, nggak ada serp biaya yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Sementara itu dalam paparannya, Kasikum Polres Batu Ibtu M. Subhan memberikan materi terkait pencegahan pemberantasan cukai ilegal serta peran Polri terhadap peredaran rokok ilegal, di mana kepolisian Polres Batu melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait cukai ilegal tentang bahaya barang ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitas dan merugikan negara. Cukai ilegal, mungkin di tempat sampean ada istilahnya yang produksi, itu tolong kepedulian sampean itu sampaikan, tapi dipastikan ilegal atau tidak. Jadi paling tidak itu kita tahu di wilayah kita itu ada apa, itu nanti kita yang di daerah tahu. Kalau sudah tahu, paling tidak tadi sudah disampaikan, mungkin ada nomor teleponnya. Kita maunya mengajak bersama-sama untuk memberantas, tapi dengan diri paling tidak mengerti Aisyah. Itu sekarang yo kondisiku yo ini tidak semula. Tapi kita tetap gelorakan untuk ya memberantas lah. Yang kedua tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua, ini saya Bapak Kapolres juga stafnya ini juga selalu menggelorakan terkait cukai ilegal masuk ke desa-desa. Nah, seorang itu gak serta-merta kita langsung paling tidak kita mediasi, kalau bisa setelahnya dia mau berubah, nanti kita terapkan protokol 8 tahun 2021. Jadi
Lanjut. Contohnya di peran Polri terhadap peredaran cukai, saat itu kita melakukan penangkapan. Ini sekedar istilahnya dari Bapak Ibu biar tahu laporan dari masyarakat, juga bisa dari saya sendiri, sebenarnya dari dengan laporan karena kita konsul, akhirnya kita proses. Sirkulasi seperti itu. Lanjut. Next. Pidana pelaku cukai ilegal, Undang-Undang RI menginspirasi kita semuanya mengenai apa sih konsekuensinya apabila kita melanggar aturan. Tentunya pada hari ini kita membahasnya khusus mengenai cukai ilegal, sehingga kita bisa istilahnya memproteksi diri kita dan keluarga kita dan juga tetangga-tetangga kita untuk tidak menjual, mengkonsumsi rokok dengan pita cukai ilegal ataupun yang tidak berpita cukai. Jadi pada hari ini kami bersama dengan Satpol PP mengumpulkan masyarakat dalam suatu forum untuk memberikan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya peredaran rokok ilegal. Jadi pada hari ini kami berkesempatan untuk memberikan sosialisasi pada lapisan masyarakat, terutamanya dari kelompok PKK, Karang Taruna, Gapoktan, KIM, lalu di sana juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya ini kami ajak, kami rangkul untuk bersama-sama bersinergi dalam rangka gempur rokok ilegal. Sudah 85%, alhamdulillah, dari target 27 triliun ya, sudah tercapai sekitar 22 triliun. Untuk pencapaian target, kami fokus untuk melakukan kegiatan preventif seperti sosialisasi tatap muka, melalui media daring atau online, juga melalui talkshow, televisi dan radio. Dan untuk kegiatan represif, kami juga menggandeng Satpol PP untuk melakukan pengumpulan informasi dan operasi gabungan. Untuk tahun ini direncanakan akan diadakan pada bulan November ini dan bulan Desember depan. Kami mengimbau kepada masyarakat Kota Batu untuk tidak melakukan konsumsi rokok ilegal, dan apabila ingin melakukan kegiatan usaha di bidang produksi rokok, kami sarankan untuk mendaftarkan izinnya ke kantor Bea dan Cukai Malang. Sangat mudah, proses perizinannya hanya 3 hari dan tidak dipungut biaya. Tentu saja sanksi sesuai dengan Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007 untuk peredaran, produksi dan menimbun serta menawarkan itu semua terkena sanksi hukum yang tidak main-main dan yang serius, dan semua itu kami harapkan masyarakat berhati-hati dan menghindari praktek-praktek yang menyangkut peredaran rokok ilegal. Jadi kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kita yang untuk sosialisasi penggunaan cukai ilegal. Jadi ini bagian dari termasuk gempur cukai ilegal dan sebagainya, dan merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah dengan cukai gitu ya, dan juga beberapa stakeholder yang terkait seperti dari kepolisian dan juga dari kejaksaan. Intinya sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan kepada kami, jadi kami membantu di beberapa kegiatan, diantaranya khususnya untuk Satpol itu adalah sosialisasi kepada masyarakat, dan juga nanti ada operasi gabungan terkait dengan cukai ilegal, dan itu sudah sedang kami proses. Himbauannya adalah mari kita menggunakan cukai yang legal dan tentu tidak menggunakan cukai yang ilegal, karena itu akan sangat membantu untuk peningkatan penerimaan pajak pemerintah yang nanti dikembalikan untuk pembangunan. Dan biasanya yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini kan salah satu yang besar itu ada di cukai rokok ya, yaitu kalau bisa tidak menggunakan rokok yang tidak menggunakan cukai yang legal gitu ya. Jadi itu dihindari karena itu sangat memberikan kontribusi baik pada pendapatan pajak kita. Yodik Bawan melaporkan.
begini ya, kuncinya. Iya. Coba ada siapa? Rokok ilegal, bilangnya gempur, gempur, gempur. Ya. 1, 2, 3. Rokok ilegal, gempur, gempur, gempur. Ya. Pur.